Om Swastiastu. Di sini kita akan membawakan materi 4, yaitu fungsi dan lembaga pendidikan. Sebelum itu, perkenalkan nama saya, Ninyoman Delaksmi Sri Dewi dengan absen 28. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Nimade Sinta Pratiwi, absen sementara yaitu absen 18. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Nimade Purnamesa Jayanti, untuk absen sementara yaitu adalah absen 19. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu fungsi pendidikan. Fungsi pendidikan yang pertama yaitu adalah mengembangkan kecerdasan pikiran dan memberikan pengetahuan anak didik. Yang kedua, spesialisasi dalam bidang pendidikan dan pengajar. Yang ketiga, pendidikan dilakukan dalam program yang tertentu dan sistematis. Juga jumlah anak didik dalam jumlah besar akan memberikan efisiensi bagi pendidikan anak dan juga bagi orang tua. Yang keempat, sosialisasi, yaitu proses perkembangan individu menjadi makhluk sosial yang mampu beradaptasi dengan masyarakat. Nah, yang kelima, konservasi dan transmisi kultural, yaitu pemeliharaan warisan budaya, dapat dilakukan dengan pencarian dan penyampaian budaya pada anak didik selaku generasi muda. Yang terakhir, yang keenam, transisi dari rumah ke masyarakat. Sekolah menjadi tempat anak untuk melatih berdiri sendiri dan tanggung jawab anak sebagai persiapan untuk terjun ke masyarakat. Selanjutnya, lembaga pendidikan. Di sini kita akan menjelaskan tentang pengertian, fungsi, jenis, tugas, dan tujuan lembaga pendidikan. Yang pertama, yaitu pengertian lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan merupakan suatu institusi atau tempat di mana terjadinya proses pendidikan atau belajar mengajar. Proses belajar mengajar ini tidak hanya dilakukan di lingkungan sekolah, tetapi bisa juga dilakukan di dalam keluarga maupun masyarakat. Lembaga pendidikan juga dapat diartikan sebagai suatu organisasi yang dibuat untuk mencapai tujuan, yaitu menyampaikan ilmu pengetahuan dan budaya kepada individu agar dapat mengubah tingkah laku seseorang menjadi lebih baik. Dengan kata lain, lembaga ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat karena dapat meningkatkan kualitas hidup seseorang. Selain itu, lembaga pendidikan juga merupakan suatu wadah yang memiliki peran yang sangat penting dalam masyarakat untuk memberikan ilmu pengetahuan dan menjadi wadah untuk meningkatkan kualitas seseorang sehingga dapat menjalani atau menjalin kehidupan bermasyarakat dengan baik. Di dalam lembaga pendidikan, terdapat juga lingkungannya yang merupakan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap praktek pendidikan, baik positif maupun negatif. Selain itu, ada juga pengertian lembaga pendidikan menurut para ahli. Yang pertama, menurut Hasbullah, lembaga pendidikan adalah tempat berlangsungnya proses pendidikan yang meliputi pendidikan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Yang kedua, menurut Profesor Dr. Umar Tirta Raharja dan Dr. Anus L.A. Sulah, pengertian lembaga pendidikan adalah tempat berlangsungnya pendidikan, khususnya pada 3 lingkungan utama pendidikan, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Yang terakhir, menurut Anungka, Rukyanti, dan Fenty Himawati, pengertian lembaga pendidikan adalah wadah atau tempat berlangsungnya proses pendidikan yang bersamaan dengan proses pembudayaan. Dari pengertian beberapa ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa lembaga pendidikan merupakan suatu proses, wadah, tempat
berlangsungnya pendidikan yang bisa dilakukan di dalam keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Kedua, fungsi lembaga pendidikan. Secara umum, fungsi lembaga pendidikan terdapat dua fungsi. Yang pertama, fungsi manifest. Fungsi manifest merupakan konsekuensi dari sistem lembaga pendidikan yang disadari oleh peserta didik, yaitu mengenalkan ilmu pengetahuan yang bisa digunakan peserta didik untuk bekal di pekerjaan kelak, serta mengenalkan berbagai potensi dan bakat kepada anak didik yang harus dikembangkan. Kedua, fungsi laten. Fungsi laten merupakan konsekuensi dari sistem lembaga pendidik yang tidak disadari oleh peserta didik, yaitu mengurangi pendidikan dan pengasuhan orang tua, di mana orang tua akan digantikan oleh guru sekolah, serta menunda masa dewasa anak karena seseorang yang tidak mengenyam pendidikan di sekolah biasanya akan menggunakan masa mudanya untuk melakukan kegiatan yang dilakukan oleh orang dewasa. Ada pula fungsi lembaga pendidikan dalam lingkungannya. Ada 3 lembaga pendidikan yang memiliki fungsinya masing-masing dalam lingkungan. Yang pertama, ada lembaga pendidikan keluarga, yang berfungsi untuk pengalaman pertama masa kanak-kanak, menjamin kehidupan emosional anak, menanamkan dasar pendidikan moral, memberikan dasar pendidikan sosial, dan peletakan dasar-dasar keagamaan. Karena keluarga merupakan lembaga pendidikan tertua yang bersifat informal. Keluarga juga merupakan awal mula pendidikan sejak manusia itu ada. Yang kedua, ada lembaga pendidikan sekolah yang berfungsi untuk mengembangkan kecerdasan pikiran dan pengetahuan anak didik, serta sosialisasi. Sosialisasi ini berfungsi untuk proses perkembangan individu menjadi makhluk sosial yang mampu beradaptasi dengan masyarakat. Yang terakhir, ada lembaga pendidikan masyarakat yang berfungsi untuk kontrol sosial. Dengan ada fungsinya kontrol sosial ini, maka diharapkan para peserta didik memiliki karakter yang berkualitas sehingga tatanan masyarakat yang harmonis dapat terwujud, serta pelestarian budaya masyarakat, seleksi, latihan, dan pengembangan tenaga kerja. Ini juga dilakukan untuk mewujudkan individu yang berkualitas di dalam dunia kerja maupun di dunia bisnis. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis lembaga pendidikan. Jenis-jenis lembaga pendidikan dibedakan menjadi 3, yaitu ada lembaga formal, lembaga non-formal, dan lembaga informal. Yang pertama akan saya bahas yaitu lembaga formal. Lembaga formal adalah merupakan jalur pendidikan terstruktur, berkesinambungan, dan terjenjang. Pada pendidikan formal ini, dalam proses belajarnya diatur tingkat kelas yang berbeda-beda, yang mana telah mengikuti aturan kurikulum, materi pelajaran sifatnya intelektual, akademis, dan juga mempunyai anggaran atau biaya pendidikan yang telah ditentukan, yang mana sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Lembaga pendidikan formal ini yakni pendidikan di sekolah yang merupakan lanjutan dari pendidikan di lingkungan keluarga serta digunakan sebagai jembatan bagi anak untuk terjun dalam kehidupan yang bermasyarakat. Contoh lembaga pendidikan formal yaitu yang pertama ada sekolah dasar atau SD, yang kedua ada sekolah menengah pertama atau SMP, yang ketiga yaitu sekolah menengah atas atau SMA, yang terakhir yaitu ada perguruan tinggi, yang dimana perguruan tinggi itu ada perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta. Lembaga pendidikan yang kedua yang akan saya bahas yaitu lembaga pendidikan non-formal, yang merupakan lembaga yang jalurnya di luar pendidikan formal dan dilaksanakan dengan terstruktur dan berjenjang. Lembaga pendidikan yang satu ini didapat atau diperoleh dari lingkungan yang ada di masyarakat. Apa yang terjadi di masyarakat, yang mana itulah pendidikan serta pembelajaran bagi setiap individu. Materi yang diperoleh sifatnya praktis serta sesuai dengan yang diperlukan oleh masyarakat saat itu.
Pembelajaran ini didapati secara langsung atau praktik. Program yang dibuat pun sesuai yang diperlukan masyarakat, berbeda seperti pendidikan formal dan informal, yang mana pendidikan yang terdapat pada masyarakat tidak mengenal jenjang usia serta waktu yang ditentukan. Contoh lembaga pendidikan non-formal yaitu yang pertama ada lembaga kursus dan pelatihan, yang kedua yaitu ada pendidikan anak usia dini, yang ketiga yaitu kelompok belajar, yang keempat ada sanggar, yang kelima yaitu tempat penitipan anak. Yang ketiga yang akan saya bahas yaitu lembaga pendidikan informal yang merupakan jenis pendidikan yang dilakukan dalam lingkungan keluarga serta lingkungan sekitar. Pendidikan informal yaitu salah satu lembaga pendidikan yang terjadi pada keluarga, yang mana keluarga yaitu sebagai wadah untuk pertama kali seorang anak mendapatkan didikan serta bimbingan langsung oleh anggota keluarganya, terlebih lagi dari orang tua. Sehingga di sini anak akan lebih sering serta banyak menerima asupan pendidikan yang ada pada lingkungan keluarga. Sehingga pendidikan informal ini sangat penting untuk tumbuh kembang bagi anak. Dan juga pendidikan informal ini tidak mengenal ruang dan waktu, yang mana dapat dilakukan kapan saja dan kapanpun tanpa ada batasan usia. Contoh pendidikan informal diantaranya, yang pertama yaitu ada pendidikan budi pekerti, yang kedua ada pendidikan agama, yang ketiga ada pendidikan etika, yang keempat ada pendidikan moral, yang kelima yaitu ada pendidikan sopan santun. Yang selanjutnya yang akan saya bahas yaitu tugas lembaga pendidikan. Agar dapat mewujudkan tujuannya, lembaga ini memiliki beberapa tugas dan tanggung jawab diantaranya. Yang pertama yaitu melaksanakan kegiatan belajar mengajar kepada peserta didik, baik di keluarga, sekolah, maupun di lingkungannya. Yang kedua yaitu melaksanakan kegiatan pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikan dan kurikulum yang berlaku pada saat ini. Yang ketiga yaitu memberikan bimbingan konseling pada para peserta didik. Yang terakhir yaitu yang keempat ya ada membina kerjasama yang baik antara pihak sekolah dengan orang tua serta masyarakat. Yang terakhir yang akan saya bahas yaitu tujuan dari lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan yaitu lembaga atau tempat berlangsungnya proses pendidikan yang pada dasarnya pembentukan lembaga ini bertujuan untuk membentuk dan mengembangkan potensi para peserta didik sehingga menjadi individu yang mandiri, kreatif, berilmu, berakhlak mulia, serta bertanggung jawab dan bisa mengubah tingkah laku individu ke arah yang lebih baik melalui interaksi dengan lingkungan sekitar. Baik, kesimpulan dari materi fungsi pendidikan dan lembaga pendidikan yaitu tripusan pendidikan, keluarga, sekolah, masyarakat. Ini saling berhubungan dan saling terkait, yang masing-masing memiliki fungsi dan peran tersendiri. Dengan satu tujuan yaitu menolong pertumbuhan dan perkembangan peserta didik secara optimal untuk mencapai tujuan pendidikan yaitu menjadikan manusia seutuhnya berjati diri, memiliki integritas dan bermartabat.